Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hari ini Ibu tidak mengajar IPA, tapi Ibu akan mengajar tentang informatika. Ya, tapi sebelumnya Ibu mau mengecek dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Siapa yang tidak masuk? Farila sama Jessica. Sudah. Jadi 2 orang ya, tidak masuk ya. Sudah. Nanti kan Ibu edit dulu. Gak usah ribut, tapi kalau Ibu suruh nanya. Ya, jadi sebelum mulai belajar, Ibu mau nanya dulu ya. Biasanya kan Ibu belajar IPA ya. Anda udah tahu ya, IPA itu belajar apa. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kalau kalian misalnya Ibu kasih tugas PR atau tugas apa, pernah nggak kalian bingung mau cari jawabannya apa gitu? Jawabannya nggak tahu apa, pernah? Gimana cara kalian mencari jawabannya, gimana? Google. Pakai apa? Pakai Google gitu. Nah, Google, terus selain Google apa? Pakai ini ya. ChatGPT ya. Nah, jawabannya bagus nggak jawaban? Dari jawaban itu kalian bisa nerima nggak jawaban itu? Bisa. Terus kalau kalian mau cari, coba Ibu mau nanya sama siapa yang mau Jordan, mana Jordan? Kalau kamu mau cari jawaban itu, cara kamu memulainya gimana? Memulainya apa yang kamu pakai misalnya? Kamu pakai apa dulu? Pakai aplikasi apa? Google. Terus gimana cara kamu memulainya? Soal yang sudah diberikan. Dia apa? Ditulis di Google, terus jawabannya ada itu. Ada nggak yang lain selain di Google yang pakai jawaban selain di Google ya? Jadi pipi gimana caranya gali? Tulis soal. Lalu Keluar jawabannya hampir sama kan kayak gitu kan? Nah, itu jadi sebagian besar Ibu rasa udah tahu ya cara mencari jawaban lewat apa tuh ya namanya? Internet ya. Tapi kita harus pakai internet kalau mencari jawaban itu. Misalnya penipuan lewat belanja online gitu, atau penipuan misalnya lewat transfer apa pakai file yang gitu nanti uang tersedot, atau peristiwa apa, atau berita-berita bohong di YouTube atau apa, benar nggak? Juga ada baca atau nonton. Nah, apa misalnya kamu pernah apa misalnya? Atau siapa yang pernah coba siapa yang pernah ceritakan? Misalnya biasanya ya kan, orang ini kena tipu sebesar 100 juta, ya kan? Apa beritanya atau penipuan lewat apa lah, misalnya tapi dia lewat online, itu benar enggak? Apa coba? Di chat gitu ya? Setelah itu masuk nomor. Bentar ya. Itu nanti Margaret nanti di foto video kamu kalau ada kawan jawab. Contoh berita atau video yang pernah kamu tonton tentang penipuan online itu misalnya apa? Penipuan transfer dana. Terus ada lagi yang lain? Ida apa Ida? Dini? Atau berita bohong tentang artis? Atau gini misalnya,
Pernah nggak lihat, kamu tahu dah sekarang kan ada lagi viralnya pacu jalur, ya kan? Pacu jalur tuh pernah nggak kalian lihat Presiden Prabowo lagi jadi pemandu pacu jalur? Pernah nggak lihat videonya? Pernah nggak? Pernah nggak? Hah? Nggak pernah. Kok kalah sama ibu-ibu pernah lihat di TikTok? Kira-kira itu benar-benar nggak Prabowo itu dia di atas? Tahu kan kalian membedakan? Bisa membedakan mana yang video asli dengan video yang diedit. Berarti ada yang udah bisa tahu sedikit, ada yang udah tahu banyak gitu ya. Jadi hari ini itulah yang akan kita pelajari ya, tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Ya, mungkin kalian dulu udah pernah belajar tapi udah lupa ya. Ya. Sekarang kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jadi tujuan yang pertama kalian bisa memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, kalian bisa paham apa itu konsep literasi digital. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang mau dibahas. Yang pertama kita ini dulu berpikir komputasional. Ya, apa yang mau kita bahas dalam materi berpikir komputasional ini? Yang pertama definisi. Yang kedua, mengapa penting kita belajar ini? Kemudian apa saja 4 pilar utamanya, kemudian studi kasus dan manfaatnya. Ya. Ada yang bisa jawab nggak semuanya? Yang 4 ini, yang berapa? 5 ini bisa nggak kalian kira-kira ada nggak bayangan di pikiran kalian? Apa definisinya? Berpikir komputasional, ada yang tahu? Mahathir tahu apa itu berpikir komputasional? Siapa yang tahu? Ada hubungannya dengan komputer nggak kira-kira? Kira-kira memakai komputer nggak kalau berpikir komputasional itu menurut kalian? Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu berpikir komputasional. Ya. Nah, coba kalian baca tuh. Jadi, ya tadi kalian bilang ada hubungannya dengan komputer. Tapi bukan berarti berpikir seperti komputer. Berpikir komputasional itu yaitu cara untuk menemukan solusi atau masalah atas masalah yang kompleks dengan memecahnya menjadi langkah-langkah yang sederhana dan logis. Ya, mungkin masih belum paham nih bagaimana sih Bu caranya. Mungkin selama ini kalian udah pernah melakukannya kalau dalam pembelajaran Ibu ya, pembelajaran IPA, cuma kalian belum tahu yang mana sih cara pemecahan masalah itu. Nah, nanti kita sama-sama kita praktekkan, tidak banyak, cuma sedikit saja ya. Nah, ini untuk kata kuncinya sendiri, yaitu untuk berpikir komputasional itu kata kuncinya yaitu memecah masalah kompleks, kemudian menemukan pola, nanti fokus pada yang penting dan merancang solusi langkah demi langkah, ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Mengapa ini penting? Ya. Mengapa sih kalian nih sebagai pelajar harus bisa berpikir? Mengapa kalian diajarkan materi ini? Ya penting nggak sih menurut kalian? Nah, penting karena kalian sebagai pelajar ini disiapkan nanti untuk masa depan kalian, nanti akan bersaing di dunia kerja ya. Jadi kalian tuh harus pakai otak kalian, harus pakai cara berpikir kalian untuk bisa memecahkan masalah. Kalau ada solusi, ada permasalahan, oh kita harus cepat tanggap nih, gimana sih solusinya, bukan lari dari masalah ya. Nah, yang pertama, mengapa ini penting? Jadi nanti kalian tuh bisa terampil menciptakan solusi untuk menyelesaikan persoalan secara logis. Logis itu masuk akal maksudnya ya. Terus sistematis, teratur, kritis, berani menyampaikan pendapat, enggak orang salah kita diam, ya kan? Nah, terus kreatif. Terus yang kedua, capat dan bijak sebagai warga masyarakat digital yang literat. Literat itu artinya rajin membaca, ya. Produktif ini artinya mampu menghasilkan sesuatu, kemudian beretika, aman, berbudaya dan bertanggung jawab. Lalu bisa terampil mengelola dan memanfaatkan data. Ya. Terus dalam berpikir komputasional ini ada 4 elemen. Inilah nanti yang akan kita
praktekkan walaupun tidak banyak, tapi paling tidak kalian tahu oh yang ini nih caranya dari 4 elemen ini inilah yang akan kita nanti pelajari ya sedikit demi sedikit. Yang pertama itu dekomposisi, artinya memecah. Yang kedua pengenalan pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Ya, bingung nggak nih 4 kata ini nih? Bingung ya. Kalau bingung kita praktek dulu sebentar ya. Nah, praktek dulu ya. Mungkin bisa berdua-dua gitu atau bertiga ya dalam satu kelompok ya. Bentar ya. Ini kalian susun. Dua, bertiga, berarti masukkan lagi ke sini. Kita sama-sama buka di dalamnya ada potongan puzzle. Satu orang ini. Ke belakang belum dapat. Susun, ini kalian susun nih. Ini kan puzzle nih. Pernah tahu puzzle nggak? Ya, ya. Nah, ini kalian susun kalau ini bikin sendiri. Nah, kalian bikin sendiri. Kalian susun. Nanti masukkan sini lagi kalau secukupnya lah. Ini sampai. Ini. Bentar lagi. Udah. Jadi. Betul kan? Mana? Jadi gimana? Kayaknya salah lalu. Kayaknya, ini salah ya. Udah boleh. Kayaknya kesini deh. Sudah jadi guys. Ini yang membuat guys. Mana bu? Ini sumbing ini. Bukan bu ini. Ini nah oh. Nah. Oh, botolnya kayak gini. Salah nih, ini sini. Kamu. Nanti pokoknya. Kan loh. Kurang ngerti. Aku jadi ini bisa dah. Wih, yuk. Kamu dia nanti ini Bisa baca kan lagi?
Udah jadi. Sekarang ada lagi tugas kedua. Ya. Tugas kedua, Ibu hanya menanyakan kayak gini, kalian boleh catat di kertas atau kalian boleh ya. Ibu hanya mau menunjukkan cara kalian dari sini nih. Ini kelas 9A ya kan? Kelas 9A kalau mau ke lab IPA ya, gimana cara terdekat kalian? Bagaimana cara kalian mau menuju ke lab IPA dengan cara paling dekat? Jadi tidak perlu menempuh jarak jauh. Kalian catat di kertas selembar kelompok ya. Terus ya, kalian ini selama dalam perjalanan itu perlu nggak kalian melihat berapa jumlah pohon, berapa jumlah anak siswa yang lewat? Kalian lihat nggak jumlah anak yang lewat waktu kalian mau ke WC, ke kelima, jumlah pohon yang ada di sekolah? Nah, kalian catat apa yang kalian amati waktu kalian mau menuju ke LEPA. Catat di kertas yang dikembalikan juga boleh. Di kertasnya di belakangnya boleh kosong. Nah, rutenya bagaimana? Tulis di situ. Dari kelas 9, kelas 9A, terus kemana lagi arahnya menuju apa lagi yang kalian lewati? Coba kalian tulis sekarang. Dari kelas 9A, terus jalan kemana? Mau ke LEPA, coba. Terus apa saja yang perlu kalian lihat atau tidak perlu kalian lihat di semua yang perlu diamati apa saja Lapangan poni. Nah, nanti lapangan ke depan dan kita melewati lapangan turun melewati lapangan poni. Udah sampai belum? Sampai udah selesai? Udah. Semuanya udah selesai nih? Nah, sekarang Ibu mau minta. Kalian kan tadi belum paham ya apa itu dekomposisi, pengenalan pola, terus abstraksi dan algoritma ya. Itu 4 elemen dalam berpikir komputasional. Ini kalian sedang berlatih ya, berpikir. Tadi kamu kan waktu menyusun puzzle udah bisa nyusun puzzle kan? Nah sekarang Ibu mau tanya, waktu kamu nyusun puzzle tuh apa yang kamu lakukan dulu?
sampai kamu bisa menyusun tuh gimana sih langkah-langkahnya? Apa? Cara kamu menyusun puzzle tuh tadi gimana? Cara mudah nyusunnya itu gimana lah caranya? Cari ujungnya dulu, Pinggirannya. lihat pinggirannya, terus diisi tengahnya, cari warna yang pas. Nah, itu cara yang paling mudah ya. Nah itu ya. Nah tadi coba dengarkan ya. Coba dengarkan. Tadi Rafael bilang waktu dia nyusun puzzle itu kan tadi satu sebenarnya kan dipecah. Nah, waktu puzzle masih satu dipecah itu namanya itu contoh kayak misalnya ini dekomposisi, artinya memecah ya, memecah. Coba kita lihat apa arti dekomposisi ya. Jadi dekomposisi itu memecah masalah yang besar dan rumit menjadi bagian yang lebih kecil tadi ya kan. Kayak puzzle itu kan kecil kan, kecil-kecil dari yang besar dipecah jadi kecil, itu namanya di dekomposisi. Nanti kita kelola ya. Kemudian katanya si tadi Rafael, cara mudah untuk menyusun puzzle mungkin ada sama juga kayak kalian tadi. Kalian cari apanya dulu? Bagian apanya? Bagian ujung tepi-tepinya dulu kan? Nah, setelah itu ketemu baru apa? Baru cari warna-warna yang pas, yang sama, itu kalian dekatkan dulu kan? Nah, itu namanya pengenalan pola. Pengenalan pola itu artinya menemukan kesamaan. Kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu yang pertama tadi, yaitu yang dekomposisi. Apa arti dekomposisi ini? Memecah masalah. Jadi dekomposisi itu artinya memecah masalah yang besar dan rumit menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, seperti potongan puzzle tadi. Misalnya dalam kehidupannya nyata, contohnya apa? Misalnya kayak gini. Kalian mau ulang tahun nih, bikin acara ulang tahun ya. Nah, kalian pikir dulu, pasti kita pikirkan rencana-rencana apa sih yang mau kita buat kalau kita mau bikin acara ulang tahun kan? Nah, yang pertama yang masuknya ke dekomposisi kayak ini. Yang pertama kita menentukan daftar tamu, siapa yang mau kita undang nih, ya kan? Terus, kita mau acaranya di mana? Tentu kita menentukan lokasi. Terus memesan kue dan catering, atau kalau tidak pesan catering biasanya ibunya yang masakkan ya. Nah begitu. Terus menyiapkan dekorasi enggak nih, perlu enggak ada dekorasinya nih? Nah perlu. Kemudian membuat susunan acara, itu misalnya dalam suatu masalah atau kita nih mau bikin acara ulang tahun, dekomposisinya seperti ini, kayak rencana ya kan, apa yang perlu kita lakukan nanti harus kita rencanakan dulu. Ini harus kita kerjakan benar-benar nih. Nah, terus yang kedua, apa tadi yang kedua? Setelah dekomposisi. Nah, pengenalan pola. Tadi kalian bikin puzzle udah tahu caranya tadi kan? Kayak Rafael sama enggak? Dan cari tepinya dulu. Nah, habis itu cari yang warna yang mirip-mirip, yang hampir sama. Gitu kan? Nah, apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola itu artinya menemukan kesamaan. Artinya kayak gini. Kalian mencari kesamaan. Apa yang sama dulu nih? Mencari tren, terus atau keteraturan di dalam dan di antara masalah-masalah kecil yang sudah dipecah tadi, ya. Oh teratur nih warnanya sama-sama kuning, ini hijau, didekatkan yang sama-sama warnanya tadi. Nah contohnya misalnya dalam kehidupan nyata nih, kalian mau masak tumisan, ya. Tumisan tuh biasanya kita kan tumis tuh biasanya sayur yang ditumis ya, kangkung, biasanya tumisan. Apalagi tuh di sini contohnya buncis. Nah, kalau tumis sama kan? Nah, semuanya butuh proses sama-sama. Misalnya siapkan bahan. Misalnya kamu mau masak tumis kangkung, ya kan? Yang disiapkan pasti kangkung, ya kan? Minyak, ya kan? Bumbu-bumbu. Yang pertama apa kita lakukan? Itu panaskan minyak, tumis bumbu, masukkan sayuran, tambah sedikit air atau bumbu lain, terus dimasak sampai matang. Sama enggak kalian melakukan tumis kangkung, mau tumis kangkung dengan tumis buncis, sama enggak caranya? Sama. Beda misalnya kalau kayak gini, kangkung kalian tumis, ya, tahu caranya kan? Terus brokoli ini kalian ambil air, terus dimasukkan dalam panci,
Terus brokoli dimasukkan dalam air yang dipancing tadi. Itu disebut menumis bukan? Bukan. Ya, itu namanya merebus. Ya, berarti kalian udah paham polanya. Oh, pola menumis seperti ini, pola merebus seperti ini. Ya. Nah, kemudian udah paham nggak yang dua tadi antara tadi yang tadi itu apa? Yang pertama tadi dekomposisi udah tahu ya. Terus pengenalan pola udah tahu. Yang tadi kalian lakukan nih, mau bikin puzzle sama contoh yang ini, tahu ya? Terus yang ketiga apa? Abstraksi. Nah, abstraksi itu kalau yang kalian lakukan tuh tadi waktu kalian mau ke Legipa dari ruang 9A mau ke Legipa. Ya, kalian pastikan saat mau. Coba ibu mau nanya Mister. Coba kamu bacakan dulu hasil kerjaan kamu kelompok kamu Mister. Dari ruang kelas 9A, turun tangga melewati lapangan semen atau lapangan upacara. Setelah itu, naik tangga lagi melewati kelas 7A, 7B, dan 7C. Ruang guru dan WC pria. Setelah itu, belok kanan sampai di ruangan lab IPA. Sudah sampai. Ya. Nah, itu kalau kamu menyebutkan urutan langkahnya itu disebut dengan algoritma. Tapi misalnya kayak gini, waktu kamu mau ke lab IPA, itu kamu fokusnya kan jalan yang terdekat kan? Kamu nggak perlu singgah dulu ke kantin, ya nggak? Perlu nggak singgah dulu ke kantin? Atau kamu perlu nggak menanyakan harga kue di kantin? Perlu nggak tuh? Nah, selain karena kita nggak lewat kantin, kita juga nggak ada keperluan kan di kantin kan? Karena kalian mau menuju ke lab IPA, ya kan? Atau kalian menghitung dulu jumlah rumput yang kalian lewati, perlu nggak? Tidak perlu. Jadi abstraksi ini fokus pada yang penting, ya. Artinya apa? Fokus pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Tidak perlu itu tidak usah kita pikirkan. Untuk mengurangi kerumitan. Contohnya kalian mengendarai mobil, misalnya punya mobil nih kan? Ambil ya mobil ya. Atau mengendarai motor. Apa sih abstraksinya waktu kalian mengendarai mobil atau motor? Kalian kan fokusnya pada setir atau pada sepang motor kan? Ya enggak? Pada gasnya, pada remnya, ya kan? Perlu nggak kalian mikirkan nih, oh gimana sih cara kerjanya nanti? Perlu nggak kalian pikirkan nih, misalnya nih cara mesin pembakaran di dalam, gimana cara kerjanya? Fokus nggak kita ke hal yang itu? Cara kerja motor itu seperti apa? Kalian pikirkan nggak? Nah, kan nggak perlu kita pikirkan pada saat kita misalnya mau ke sekolah naik motor, ya fokus kita kan pada setirnya itu, ya itu yang namanya abstraksi. Artinya kita fokus pada hal-hal yang penting. Kalau kita mau mengolah data, kita ambil data-data yang penting, yang tidak penting. Yang seperti apa algoritma itu? Merancang langkah-langkah atau solusi, ya. Oh, aku tadi mau ke lab IPA. Apa sih nanti yang kita lewati nanti? Tadi sudah dibacakan sama si Michelle itu tadi membacakan urutannya tuh, urutan langkah-langkah mau menuju ke lab IPA kan? Jadi definisinya itu mengembangkan solusi langkah demi langkah atau perangkat aturan yang jelas untuk diikuti dalam menyelesaikan masalah. Jadi harus jelas, ya. Jangan membuat langkah-langkah yang tidak jelas sehingga nanti yang ikuti orang yang kamu suruh nih jadi tersesat, ya kan? Ya enggak? Kamu ke IPA, belok ke kanan, habis itu belok ke kanan lagi, habis itu belok ke kiri terus ke kanan, belok kanan. Itu artinya apa? Pulang kan? Bukan ke IPA ya? Nah, gitu. Ya. Nah, bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya nih, mau membuat secangkir kopi, ya air apa? Jelas dari sini, ya. Contohnya membuat kopi. Apa yang pertama dilakukan? Ambil cangkir. Ya, masukkan 1 sendok teh kopi, masukkanlah. Lalu kopi siap disajikan. Itu namanya algoritma atau langkah-langkah
yang mau kita lakukan dalam suatu pemecahan masalah, ya. Tidak mungkin kan langkahnya terbalik, misalnya kita aduk dulu hingga rata. Apa yang diaduk? Ya kan? Misalnya kalian menuliskan langkah-langkah, aduk hingga rata, didihkan air, ya kan? Ambil cangkir, dah. Bingung yang baca kan? Ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah, kita harus membuat suatu solusi yang sistematis, efisien, ya. Nah, itu ya tentang cara berpikir komputasional. Nah, sekarang apa manfaatnya? Yang pertama itu meningkatkan kemampuan problem solving. Artinya kalau kalian memecahkan masalah itu menjadi lebih terstruktur dan percaya diri, kan karena sudah terbiasa, nih kan? Kan kalau orang nggak terbiasa memecahkan masalah, dia nggak tahu apa sih solusinya masalah ini kan? Nah, kemudian mendorong efisiensi. Jadi dia bisa menemukan cara tercepat dan terbaik untuk menyelesaikan tugas. Misalnya itu tadi, cara tercepat dan terbaik menyelesaikan tugas pakai apa tadi? Pakai Google. Tapi nggak juga kita harus main contek. Tetap kita harus cari informasi di sini. Betul nggak? Sama nggak? Kadang kan kayak gitu kan? Cari yang di Google sini, cari di ini sama nggak sih? Kalau sama kita pakai boleh lah ya. Jangan hanya menyontek, tapi nggak kita pahami dulu. Kita hanya gimana ya? Artinya kalian nggak menyaring dulu informasi itu benar atau salah, ya. Kemudian membangun solusi yang out of the box, ya. Artinya dia itu bisa berada dalam suatu keteraturan, tidak menyimpang ke sana, tidak menyimpang ke sini. Membangun ketangguhan sehingga tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah yang sulit. Kalau menghadapi masalah nangis, yuk nangis berhari-hari, minggu-minggu. Tapi alhamdulillah ada yang nangisnya cuma hari-hari. Siapa ada dia? Terus yang terakhir, komunikasi lebih baik. Jadi dia mampu menjelaskan masalah dan solusi secara jelas dan logis. Ya. Ada yang mau ditanya? Ada? Ya. Sekarang dalam literasi digital, apa yang mau kita bahas? Yang pertama definisinya, terus kenapa ini penting, terus 4 pilar utamanya apa, terus etika digital, budaya digital, keterampilan digital, keamanan digital, dan tantangan di dunia digital seperti hoax penipuan dan ujaran kebencian. Sehingga nanti kita bisa menjadi warga digital yang cerdas, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih literasi digital itu. Kalau literasi apa? Membaca ya. Membaca, melihat itu sudah termasuk literasi ya. Jadi literasi digital yaitu kemampuan individu untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan mengomunikasikan informasi melalui teknologi digital secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat. Kata kuncinya kemampuan mengevaluasi, menggunakan, dan bertanggung jawab. Nah, kenapa ini sangat penting? Kita ini hidup di dua dunia, artinya dunia maya dan di dunia nyata. Kok di dunia nyata ini kayak gini, ibu ngomong sama kamu nih, ya kan? Tapi kalau di dunia maya gimana cara ibu ngomong sama kamu? Lewat WA atau lewat Facebook di komen itu kan? Ya, kalau lewat apa TikTok bisa kan? Ya. Jadi akses informasi itu tanpa batas, ya. Artinya kayak gini, internet itu adalah perpustakaan terbesar di dunia. Kita bisa memilah informasi yang benar dan bermanfaat. Jadi kalau kalian membaca atau menonton sesuatu itu kalian pilih mana yang benar-benar bermanfaat, mana yang berita benar, mana yang berita bohong. Jangan semua berita itu kalian percaya. Nanti lihat mau lihat PR di Google percaya aja, padahal belum tentu itu benar. Biasanya seperti itu, ya kan? Karena ibu udah ngecek nanti. Karena ibu lihat di Gemini atau di Cici, salah jawabannya, ya. Jadi jangan kita 100% percaya, karena seperti itu kan sudah diprogram kan. Nah, program itu bisa saja dia kurang dalam memasukkan
data-data sehingga nanti saat kita minta jawaban bisa saja dia memberikan jawaban yang kurang tepat ya. Kemudian yang kedua, partisipasi sosial dan ekonomi ya, dari komunitas, belajar online hingga berbisnis, semuanya kayak kita belanja juga bisa lewat online kan. Nah, kemudian perlindungan diri ya, kita perlu tahu bahwa banyak kasus penipuan ya kan lewat dunia digital ini kan. Tadi kayak contoh siapa, dia kasih contoh kan, atau misalnya kayak gini, tolong kirimkan uang, mama di penjara, apa segala macam. Pernah nggak kalian dulu? Kalau zaman dulu itu sering kayak gitu ya, tolong isikan pulsa, mama gini, mama lagi di penjara, sering tuh kayak gitu ya kan. Padahal sebenarnya mamanya ada di rumah kan. Nah, tapi kalau orang udah ketipu, makanya itu kita perlu benar-benar membaca informasi dengan tepat, jangan hanya menggunakan HP kalian itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Belajar benar-benar dari HP ya. Kemudian yang terakhir, mendorong inovasi dan kreativitas sehingga kalian nanti bisa membuka peluang untuk menciptakan karya dan solusi baru. Siapa tahu nanti kalian ini bisa jadi ini kayak Shopee gitu kan, aplikasi Shopee kan. Nah, kalian bisa buka aplikasi, bisa bikin aplikasi kayak Shopee, bisa bikin aplikasi belanja online, atau bisa bikin apa? Hah? Bikin apa? Bikin aplikasi game ya. Atau bisa bikin konten-konten. Kalian biasa upload video itu kan udah masuk konten kan? Udah bisa dibikin konten kan? Ini nanti itu juga bikin konten. Nah, sekarang apa 4 pilar utama literasi digital? Ya, jadi kita sebagai masyarakat, sebagai manusia ini harus bisa memanfaatkan digital, produk digital itu untuk sesuatu yang bijaksana, bertanggung jawab, bermanfaat ya. Yang pertama yaitu etika digital, kemudian budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital. Ya, contohnya pada etika digital. Pernah nggak kalian nih membaca atau kalian malah sendiri yang melakukannya, menyebarkan ujaran kebencian atau informasi pribadi orang lain, komen-komen itu? Pernah kan? Pernah baca komen orang atau pernah nggak sekali sendiri? Ini apalagi zaman sekarang nih, agama, suku itulah yang jadi ujaran kebencian biasanya kan? Bilang oh agama ini begini, oh suku ini begini, ya kan? Bisa nggak itu diucapkan orang, diketikkan lewat ujaran itu? Hah? Pernah baca enggak? Pernah melakukan sendiri enggak? Tidak boleh. Ya. Kemudian etika yang selanjutnya, menghargai perbedaan pendapat di kolom komentar. Nah, ini biasanya sering terjadi kalau pemilihan presiden biasanya kan, atau pemilihan kepala daerah, mulai di kolom komentar tuh yang berbeda pendapat. Bukan berarti orang berbeda pendapat dengan kita itu orang bodoh ya. Jadi ini hargai saja seperti itu kan. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak provokatif. Jadi kalau kita misalnya membuat konten atau mengomentari konten orang lain, pakai bahasa yang sopan supaya tidak nanti jadi bumerang bagi kita. Bisa saja orang screenshot dilaporkan aja kan. Kemudian meminta izin untuk menandai atau teks seseorang di foto, kerja bahwanya bikin stiker. Ayo. Datang Bu. Jadi ingat prinsip pikirkan sebelum mungkin. Pilar yang kedua, contohnya menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya lokal. Oh, kita nih punya budaya lokal kita apa? Misalnya makan sampah ya, jalan sampah ya. Kemudian membuat dan mengapresiasi konten positif yang kreatif dan mendidik. Ya, misalnya kalian lagi kemarin ibu bikin video yang kayak mangga itu kan. Bikin apa? Pilih kemarin kan? Bikin konten itu walaupun enggak hanya singkat-singkat, tapi kan tidak bisa dijadikan status. Bisa saja itu jadi nanti masukkan ke sekolah juga supaya kita dimasukkan ke IG sekolah. Ya. Kemudian berkolaborasi dalam proyek online lintas negara atau daerah. Kemudian memahami bahwa dunia digital adalah ruang multikultural. Jadi kalau belum nilai terus mahir menggunakan aplikasi percakapan, ini lagi. Mahir ya, tidak bisa ya. Kemudian bisa memanfaatkan aplikasi produktivitas kayak
saat kamu ngetik dokumen, kawan kamu yang masuk anggota yang dikasih link juga bisa bantu itu di situ edit-editnya, ya. Kemudian Microsoft Office, kemudian yang keempat memahami cara kerja e-commerce, dompet digital dan transportasi online. Transportasi online dah tahu kan? Vaksin, apa lagi? Terus yang terakhir keamanan digital, ya. Membuat kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Kalian kalau buat sandi itu kuat nggak? Biasanya yang ada hurufnya, harus ada angkanya gitu kan? Ya, biasanya dianjurkan seperti itu nggak? Huruf ada angka. Terus menertibkan verifikasi 2 langkah. Ada nggak biasanya ya. Terus tidak sembarangan mengklik tautan atau link yang mencurigakan. Nah, karena pernah kejadian tuh kalian sendiri tuh klik tautan, tahu-tahu duitnya kesedot buat kita. Saya juga bilang rahasia. Terus menjaga kerahasiaan data pribadi seperti NIK, tahu NIK? Nomor di KTP itu kan? Nah, terus nomor telepon, nomor KTP itu jangan dikasih sembarangan. Kan kalau kalian misalnya diantar kurir itu kan di bungkusnya ada alamat lengkap kan? Ya, kalau ada alamat lengkap kalian mau uang kalian sampai penting dulu. Nanti takutnya kalau nggak utuh alamat kalian bisa digunakan orang lain dengan alamat barang. Karena itu ada pesan kan? Orang yang di rumah nggak tahu kan? Ya, kalau nggak ada kita pesan. Ya itu banyak gitu kan? Nah, jadi kita harus waspada, ya, karena banyak tantangan di dunia digital. Contohnya hoax tadi, penipuan online, terus perundungan cyber, ya, perundungan cyber itu kayak mana? Ya, artinya membuli lewat itu kan, lewat secara digital kan bisa kan? Nah, kemudian ujar kebencian ini yang paling banyak, ya. Nah, bagaimana tipsnya menjadi warga digital yang cerdas supaya kita tidak jadi bumerang? Banyak kalau orang nggak suka dengan ujaran kita bisa di screenshot dikirim kan, dilaporkan bisa kan seperti itu kan? Ya. Yang pertama, sharing sebelum sharing, pikirkan dampaknya, kebenaran informasi itu benar atau enggak. Kemudian jaga jejak digital, apa yang Anda unggah tuh, apa yang diunggah ke internet akan ada di sana selamanya. Kalian unggah, kalian hapus, bisa saja kalian hapus, tapi orang lain udah nyimpan kan. Makanya banyak video-video yang tak benar itu kan, udah dihapus pemilik, tapi kita juga nonton, ya tak? Pernah nonton ya, pernah baca berita atau nonton berita seperti itu. Nah, kemudian verifikasi informasi. Gini, ibu buka konten video YouTube-nya. Bukanlah dari Ahmad itu, tapi yang mentah. Siapa dia? Kan? Kemudian lindungi akun Anda, tadi gunakan password yang kuat. Hargai privasi, baik diri sendiri ataupun orang lain. Terus interaksi dengan positif. Jadi kita ini berinteraksi jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kesimpulannya, jadilah pengguna, bukan diperguna teknologi. Ya. Jadi literasi digital itu bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan esensial untuk bertahan dan berkembang di era modern. Sehingga dengan menjadi warga digital yang cerdas, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi turut serta menciptakan ekosistem digital Indonesia yang sehat, aman, dan produktif. Ya. Jadi sampai di sini penjelasan tentang apa materi hari ini tadi. Berpikir komputasional dan literasi digital. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Coba ibu mau nanya, ibu mau nanya gini, apa sih kesimpulan materi hari ini atau apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Coba siapa yang mau jawab? Kamu belajar apa hari ini? Tentang apa saja yang kamu ingat? Gerdan. Saya ingat jangan percaya link yang tidak dikenal. Jangan percaya link atau informasi yang Tidak dikenal. tidak dikenal. Terus apa lagi? Siapa lagi? Rafael lagi. Belajar apa hari ini?
cewek lagi, siapa lagi? Yolanda. Lanjut depan dulu. Jangan gampang percaya dengan orang yang sebelumnya kita tidak kenal. Terus satu lagi, coba Jaki lagi. Hati-hati dengan ini dengan penyumpahan lain. Iya. Jadi itu ya, jadi itu yang dapat kalian tangkap hari ini ya. Nanti mungkin lain waktu kita sambung lagi. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu mau tanya, apa tanggapan kalian tentang pembelajaran hari ini? Apa yang bikin serunya? Menyusun puzzle. Ya, jadi dalam pembelajaran memang ada sedikit prakteknya, enggak? Oh, nah ya, ini pertemuan kita hari ini. Nanti mungkin selanjutnya ibu akan memberikan lagi materi informatika. Nanti ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ibu lanjut pada pertemuan berikutnya ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.